Siap-siap Reza Gladys dijemput KPK. Merasa dikriminalisasi dalam kasus yang saat ini menimpanya, Nikita Mirzani kini mengambil langkah melaporkan ke pihak KPK. Nikita Mirzani akhirnya laporkan hakim dan jaksa ke KPK. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Oke, jadi dari postingan Nikita Mirzani, ini adalah bukti pengaduan dugaan tindakan pidana korupsi yang dilaporkan oleh Niki ke KPK. Ada tapinya gitu. Jadi gini, kalau Nikita memang punya bukti kalau JPU dan hakim itu disogok, maka laporkan ke polisi, ke KPK, oke? Tidak menghadiri sidang karena memang tidak berkepentingan atau? Karena memang tidak ada, udah nggak ada, udah selesai. Karena waktu itu kan aku jadi saksi, ya sudah. Jadi udah nggak ada invitation lagi untuk datang ke pengadilan. Mengenai laporan terdakwa kepada KPK, ya. Sebetulnya simpel sih kalau kata aku ya. Kalian lihat penjelasannya di Dr. Andreas Situngkir tentang rekaman yang diberikan oleh terdakwa ke KPK. Satu sebetulnya, kalau memang ya, ini denger ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH, saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar, karena memang harus seperti itu. Untuk Jawab-menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita, gitu supaya cerita kesaksian ini terarah. Gitu. Jadi kalau saksiannya ngelantur atau tidak relevan dipotong begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang ngelanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu. Itu wajar. Melaporkan kepada KPK. Korupsi segala macam, kalian bisa baca sendiri itu. Ya, tadi nggak ada suara, ini bersuara. Ya, jadi siap-siap buat kamu, buat bapak ibu oknum ya, yang merasa terima ini dan Niki mempunyai buktinya dan dari kemarin mau didengerin tapi nggak mau didengerin, siap-siap KPK memanggil Anda. KPK, terima kasih, I love you udah menerima laporan dari Nikita Mirzani. Harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Yang terhormat Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Saya memohon dengan sangat hormat, beredarnya rekaman dalam kasus Nikita Mirzani ini harus direspon oleh pihak kepolisian. Ada rekaman yang beredar di masyarakat bahwa kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu sudah diatur. Rekaman ini didengar luas seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ditangani, ini harus dicek, ini harus dipastikan, harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Nikita Mirzani akhirnya laporkan hakim dan jaksa ke KPK. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Oke, jadi dari postingan Nikita Mirzani, ini adalah bukti pengaduan dugaan tindakan pidana korupsi yang dilaporkan oleh Niki ke KPK. Pada tanggal 8 Agustus 2025, Nikita Mirzani resmi melaporkan dugaan tindakan pidana korupsi dan atau suap terhadap aparat penegak hukum berupa hakim dan jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan ini dibuktikan melalui surat tanda terima yang diposting oleh Nikita Mirzani nih, dan juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Jadi menurut Nikita, tindakan ini tuh bertujuan untuk mengungkap adanya permainan dalam proses hukum yang menjeratnya. Kasus ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Dia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut demi mempertahankan rasa keadilan di Indonesia. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Berdasarkan pemberitaan, laporan Nikita ke KPK telah diterima secara resmi. Namun sampai saat ini belum ada informasi publik mengenai tindak lanjut dan hasil penyelidikan dari KPK. Jadi tanpa informasi mengenai bukti pendukung seperti validitas rekaman, saksi, atau dokumen lain yang mendukung tuduhan tersebut, kekuatan laporan ini saat ini masih berada pada tahap pengaduan awal. Jadi masih awal banget nih. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang ada tindakan-tindakan yang mencurigakan gitu ya, bisa diusut tuntas. Ya, kita tunggu aja hasilnya, hasil penyelidikan
penyelidikan dari KPK-nya, mudah-mudahan ada tindak lanjut yang jelas. Ya kalau menurut gue pribadi, ini bukan lagi cuman soal kasus dari Nikita dan juga Reja Gladys ini gitu loh. Kalau misalnya memang ada sampai ada dugaan korupsi atau tindakan suap, ini akan panjang banget nih ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti secepatnya ya, supaya kejelasannya dan kebenarannya bisa terungkap. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih, apakah bukti pengaduan ini cukup untuk membuktikan adakah permainan di dalam proses hukum ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Mengenai laporan terdakwa kepada KPK, ya sebetulnya simpel sih kalau kata aku ya. Kalian lihat penjelasannya di Dr. Andreas Situngkir tentang rekaman yang diberikan oleh terdakwa ke KPK. Satu sebetulnya, kalau memang ya, ini denger ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Bukankah dia kaya raya? Bukankah dia katanya uangnya banyak, nggak berseri? Coba kalau memang bisa dibayar, dibeli, bayar dong. Repot bener. Tidak menghadiri sidang karena memang karena memang berkepentingan tidak ada atau panggilan, karena memang tidak ada, udah nggak ada, udah selesai. Karena waktu itu kan aku jadi saksi, ya sudah. Jadi udah nggak ada invitation lagi untuk datang ke pengadilan. Semoga semuanya terbaik ya. Dok, mereka kabarnya ini kita juga akan bawa ini karena KPK, mungkin seperti apa dok? Kita melaporkan gubernur BPOM dan ke KPK. Niki sendiri sudah melakukan juga dugaan JPU ini ke KPK. Saya dukung tuh. Nah, ini kita berita satu ya. Ya. Gimana jika ada ketika mendengar oke, dan Niki rekaman itu ke KPK? Ya, saya sangat mendukung Nikita Mirzani melaporkan JPU dan hakim ke KPK. Tapi ingat, bisa jadi bumerang. Nah, bisa jadi bumerang. Ada tapinya gitu. Jadi gini, kalau Nikita memang punya bukti kalau JPU dan hakim itu disogok, maka laporkan ke polisi, ke KPK, oke? Tapi nanti kalau jadi saya tidak tahu ada bukti apa di balik layar. Saya nggak tahu ya. Yang saya tahu adalah bukti yang dipaparkan Lucinta Luna di media sosial, ya. Kenapa? Karena netizen ngetek-ngetek, Kak, itu lihat tuh Lucinta Luna bocorin ini. Nah, kalau cuma buktinya seperti itu tidak kuat. Ya kan, sekarang katanya itu kakak iparnya Reja Gladys, Mufid, ya kakaknya Mufid atau Eni Segara. Nah, sekarang gini, itu kan hanya teleponan sama netizen alay, saya nggak tahu, katanya ada netizen yang laporkan itu, ya kan? Nah, sekarang gini, pertama itu netizen yang ngarang-ngarang bisa dilaporkan, ya kan? Karena datanya dari dia. Kedua, kalau nanti kakaknya Mufid bilang gini pas dilaporkan, oh iya pak, itu hanya bercandaan saya doang, itu karangan saya. Kenapa kamu ngarang-ngarang begitu? Kalau ditanya pihak kepolisian, iya soalnya supaya saya tebar pesona aja, biar saya kelihatan hebat di mata netizen kalau saya bisa mengontrol kepolisian, bisa mengontrol hakim. Ternyata pada faktanya, tapi faktanya saya tidak melakukan itu pak. Bahkan adik ipar saya dan adik kandung saya tidak tahu. Nah, gugur kan? Jadi nanti urusan kepolisian samanya si kakaknya si Mufid sama Reja nggak tahu apa-apa, berarti nggak ada dong aliran dana ke JPU dan hakim. Itu satu. Kedua, kalau tidak ada data transfer, kalau tidak ada video pertemuan antara hakim dan dokter Reja, percekcokan antara Niki dengan JPU. Pihak Niki merasa JPU terlalu banyak memotong ucapan saksi. Itu bang pertama. Itu dibenarkan kasih bang, memang haknya JPU. Jadi setiap persidangan yang terkait dengan tanya menanya saksi, jawab menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita, gitu supaya cerita kesaksian ini terarah, gitu. Jadi kalau saksinya ngelantur atau tidak relevan, dipotong, begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang ngelanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu. Itu wajar. Nah, juru tengahnya adalah majelis hakim. Apakah memotong pembicaraan ini relevan apa tidak? Tapi dalam hukum, prosedur hukum acara pidana dan dalam proses persidangan itu dibolehkan. Nah, kalau sidang pidana, itu JPU itu ya pasti tidak netral. Kalau JPU netral, yang netral itu harusnya hakim, bukan JPU. Karena begini, JPU itu jaksa penuntut umum, ya. Jaksa tugasnya menuntut, pengacara tugasnya membela, hakim tugasnya memutuskan perkara. Yang netral itu adalah majelis hakim. Jaksa nggak boleh netral. Kalau jaksa netral berbahaya. Karena jaksa itu tugasnya harus membuktikan suatu dugaan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi. Dia nggak boleh netral. Dia harus mematuhi koridor-koridor proses penuntutan.
Jadi dia harus mengarahkan bukti seperti apa, saksi seperti apa. Hakim lah yang menentukan semuanya. Nah, hakim yang netral, tapi hakim akan memutus berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan, transaksi. Jadi nggak pernah ada tuh jaksa netral tuh. Perilaku JPU ketika selesai sidang itu masih durasi sidang dia merekam Nikita terus, itu jadi sorotan. Nikita juga sempat ada marah juga. Itu sebenarnya boleh nggak sih bang? Boleh. Oh boleh. Boleh. Merekam. Jadi gini, sepanjang majelis hakim tidak menentukan lain, ketika ada jaksa merekam atau ada pengacara merekam, itu tidak ada persoalan. Karena apa? Pengacara pun merekamnya kadang-kadang handphone digeletak tapi direkam. Itu boleh. Panitera pun merekam juga boleh. Jaksa juga merekam boleh. Kan sekarang rekaman nggak cuma suara, ada rekaman visual. Itu boleh. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh ketua majelis hakim. Menguak harapan keadilan, kini Nikita Mirzani melaporkan dugaan suap ke KPK. Nikita Mirzani melaporkan dugaan suap yang melibatkan aparat hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nikita Mirzani yang kini kembali menjadi sorotan publik, artis yang akrab dengan sebutan Nyai, mengambil langkah tegas terkait kasus yang menjeratnya. Kasus yang bermula melilit Nikita Mirzani akibat tuduhan atas pemerasan dan TPPU. Dalam perjalanan proses sidang, Nikita memiliki bukti penting berupa rekaman suara yang diduga adanya praktik hukum di balik persidangan. Namun, pengadilan menolak untuk pemutaran rekaman tersebut. Bagi Nikita, penolakan tersebut menjadi titik krusial. Ia menilai bahwa tanpa adanya rekaman itu, kebenaran dan keadilan tidak dapat terwujud. Nikita merasa bahwa persidangan tidak memberi ruang yang cukup untuk membongkar fakta. Ia mengambil langkah tegas melaporkan ke KPK untuk melaporkan dugaan suap terhadap oknum hakim dan jaksa yang menangani perkaranya. Dalam laporannya, Nikita juga merupakan penyidik KPK memantau transaksi atau bonus yang mempengaruhi independen penegakan hukum. Meskipun tidak rinci dalam laporannya kepada media, Nikita menekankan bahwa tindakannya benar menuntut dan tidak hanya menjadi sensasi belaka. Saya datang ke KPK untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara bersih. Kalau ada aparat yang bermain curang harus dibongkar. Jelas Nikita kepada awak media.